Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat juga tentunya. Salawat berserta salam marilah sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita semua senantiasa menikmati indahnya Islam, dan berkat beliau kita semua saat ini bisa menikmati Islam dengan ajaran beliau. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Baiklah kawan-kawan, pertama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Daniel Fansuri, NPM 2274201029. Video ini tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Ibrahim Fikma Edrisi SHMH. Baiklah, sebelum kita membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, tentunya video ini pasti banyak kekurangan, mohon permakluman kepada Bapak dosen pengampu kami. Baiklah, penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada sidang pertama BPUPKI yang pertama, yaitu oleh Muhammad Yamin, kemudian Insinyur Soekarno, dan juga Dr. Supomo. Dalam sidang pertama ini ada beberapa penyampaian dari peserta sidang, yaitu yang pertama dari pimpinan sidang Dr. Rajiman Widyodiningrat, yaitu menyampaikan untuk mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkan dasar negara. Tadi usulan dari Dr. Rajiman tadi ya. Kemudian ada usulan dasar negara oleh Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara yang tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Itu tadi kami ulangi, ketua sidang yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kami akan bacakan naskah usulan lisan itu, yaitu pertama pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat. Kemudian usulan yang tertulis yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan dan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian penyampaian usulan dasar negara dari Dr. Supomo, yaitu menurut Dr. Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dalam paham perseorangan serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya di bawah ini usulan dasar negara menurut Dr. Supomo. Yang pertama yaitu persatuan atau unitarisme, kemudian kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan lima keadilan rakyat. Dr. Supomo juga turut menegaskan bahwa negara Indonesia yang merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, yaitu golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Ya, selanjutnya yaitu usulan dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Itu disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara dan memberikan usulan yang berbentuk filosofis Grand Select atau Welstanschauung
yaitu fondamen filsafat, yaitu pikiran, jiwa, hasrat, dan juga filsafat pemikiran yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal dan abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara ini diusulkan Soekarno ini dinamakan dengan Pancasila. Pada saat itu Pancasila terdiri dari satu, kebangsaan Indonesia, kedua, internasional atau pri-kemanusiaan, ketiga, mufakat dan demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara kemudian ditetapkan pada saat itu pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam perjalanan perumusan Undang-Undang Dasar ini ternyata kawan-kawan banyak sekali pendapat ataupun ide-ide yang dikemukakan oleh pendahulu bangsa kita, atau kita bisa sebut dengan pahlawan nasional kita. Dengan berbagai pemikiran, ide, dan gagasan dari masing-masing tokoh nasional, maka terbentuklah Pancasila itu tadi. Nah, kemudian dari Pancasila yang dikemukakan atau dalam nama awal tadi Pancadharma kemudian menjadi Pancasila setelah digodok lagi. Tadi kan hasilnya ketuhanan Maha Esa itu yang paling bawah. Kemudian yang paling istilahnya ada lagi istilah perbaikan, yaitu hasilnya adalah sebagai berikut. 1. 5 Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah kawan-kawan, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Tentunya banyak sekali kekurangan dan ketidakpasan dalam penyampaian kami, tentunya memohon maaf. Tentu harapan kita semua di hari ini, setelah di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-67, tentunya kita semua sebagai rakyat Indonesia berharap dengan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian berharap juga semoga Pancasila ini pada saat ini dan ke depan bisa menjadi kenyataan, dalam arti pemerintah dapat memenuhi apa yang ada dalam Pancasila. Salah satu yang belum terpenuhi yaitu keadilan sosial. Kita semua saat ini masih belum bisa merasakan, seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat ekonomi yang lemah ke bawah belum bisa merasakan keadilan. Itu kembali lagi harapan kita ke depan, semoga keadilan sosial memang betul-betul bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, kami akhiri video ini dengan mengucapkan slogan dari IMM, yaitu unggul dalam moral, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.